Saya lanjut ya Mbak Dwi ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai produknya, nah ini bagaimana bisnisnya ya. Jadi gini Mbak Dwi lebih setuju mana kira-kira? Situasi krisis harusnya kita irit atau kita perbesar pendapatan? Ayo kira-kira yang mana? Dengan kondisi krisis, seharusnya kita itu irit atau kita memperbesar pendapatan kita. Nah, benar ya. Yes, memperbesar pendapatan. Betul ya Mbak Dwi ya? Nah, masalahnya bagaimana caranya? Kita cari gaji lebih tinggi, kecil kemungkinan. Kita kerjasama pun risiko pecah kongsi, sama saudara aja sering gontok. Kita kerja double shift itu sulit, bukan robot. Nah, yang paling memungkinkan wira swasta. Masalahnya Mbak Dwi, kalau mau wira swasta kita harus punya modal untuk sewa tempat, stok barang, fasilitas, gaji pegawai, pengadaan pemasaran produk, manajemen, pengetahuan hukum, perpajakan, risiko tinggi. Kalau gagal pun harta itu bisa hilang, bisa kena hukum, tuntutan hukum, betul kan? Mbak Dwi, pernah ngebayang nggak kalau ada sebuah bisnis kira-kira seminimalnya modalnya, kira-kira itu resikonya itu besar atau kecil? Kecil, betul ya. Kira-kira ada nggak bisnis yang sudah modalnya kecil, resikonya kecil, potensinya besar, waktunya bebas, ekspansinya mudah, tidak dibutuhkan pendidikan tertentu, tidak dibutuhkan keahlian tertentu, sistem sudah terbentuk dan peluangnya besar. Kira-kira ada nggak? Pernah ngebayang nggak ada bisnis yang kayak gitu? Pernah ngebayang nggak Mbak Dwi? Nggak ada ya, karena biasanya modal kecil pasti hasil kecil, betul kan? Kalau mau hasil besar, ya modal besar, risiko pun otomatis besar, dan waktunya nggak bebas, pasti terikat. Betul Mbak Dwi ya? Oke. Jawabannya adalah Mbak Dwi memang suka tidak suka. Jawabannya adalah multi level marketing. Aku dulu pun negatif Mbak Dwi, karena aku nggak paham. Tapi aku terkejut. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa memang MLM ini sebuah bisnis yang nggak boleh diremehkan. Majalah Warta Ekonomi terbitan tahun 2021 disebut MLM peringkat pertama, ngalahin pengacara, agen asuransi, pengamat ekonomi, dan artis bahkan. Bahkan ada 4 universitas yang mengeluarkan sarjana di bidang MLM. Stanford, Utah Valley, Illinois, dan Southern California. Nah, bahkan begitu banyak buku yang menulis mengenai MLM. Salah satunya adalah cash flow quadrant. Nah, di cash flow quadrant ini ada dibahas ada 4 cara manusia memperoleh uang. Employee itu dari gaji, self-employee dari komisi. Orang di kuadran E dan S tidak pernah bisa pensiun karena mereka itu banting tulang. Tapi persoalannya, kalau tulangnya nggak kuat lagi dibanting, mereka nggak bisa lagi menghasilkan. Sehingga mereka harus bekerja terus seumur hidup. Sementara di kuadran kanan, B dan I, ini adalah business owner dan investor. Ada 3 jenis bisnis utama yang sering dipakai. Yang pertama, mengembangkan sistem sendiri. Ini sulit. Yang kedua, waralaba. Ini pun sulit. Kita harus ciptakan sistem. Betul ya? Yang ketiga adalah pemasaran jaringan. Inilah yang paling memungkinkan. Makanya Success Magazine menuliskan 50 orang terkaya di Amerika, 9 lahir dari MLM. Orang-orang terkaya di dunia mencari membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Persoalannya Mbak Dwi, ada banyak MLM di luar. Kita jeli memilih MLM mana yang terbaik. Yang pertama, ada support system. Kedua, perusahaan. Yang ketiga, produk. Dan potensi penghasilannya. Kenapa mesti HDI? Yang pertama, multinational company. Sudah 28 tahun hadir di Indonesia. Menunjukkan bahwa dia kuat dan komitmen. Yang kedua, high quality product. Tadi sudah saya jelaskan kan, begitu luar biasanya kualitas produk kita, bahkan akreditasinya. Yang ketiga, unlimited income, tak terbatas. Karena kita bisa kembangkan bukan hanya di tempat kita tinggal, Kak Dwi, bahkan di seluruh Indonesia. Apalagi dengan era digital hari ini, kita bisa menjangkau seluas-luasnya, Mbak Dwi. Bahkan yang luar biasa, sampai ke luar negeri.
Dan inherited income, artinya apa? Bisa diwariskan. Anak Mbak Dwi nggak usah memulai dari nol. Dia tinggal memetik buah dari pohon yang sudah Mbak Dwi tanam nanti. Yang keempat, yaitu support systemnya. Kita punya pengembangan diri. Seperti hari ini saya ngomong begini Mbak Dwi, itu diajari. Semua ini disiapkan. Sampai konten-konten untuk yang kita posting, semua kita disiapkan oleh tim kita. Yang kelima, full digital support. Maksudnya apa? Jadi Mbak Dwi itu punya kantor virtual, punya market virtual sendiri. Oke, punya marketplace sendiri, yaitu HDI Store. Ada teman saudara di Bali, di Papua, mereka mau beli, Mbak Dwi tidak perlu ke kantor belikan, tidak perlu packingkan, tidak perlu ngantarkan, bahkan minimal 800.000, nggak usah bayar ongkos, bahkan nggak usah Mbak Dwi transferkan dulu, tinggal kasih virtual account-nya, mereka yang transfer. Jadi benar-benar tidak ada risiko, bahkan tanpa perlu modal pun bisa dikerjakan, dan from home Mbak Dwi. Kita punya kantor virtual HDI One, ini bisa ngecek seluruh aktivitas bisnis kita se-Indonesia. Apa benefitnya? Kalau Mbak Dwi mengembangkan 5 cabang saja, sehingga bisa diamond, Mbak Dwi bisa memenangkan 2 tiket kapal pesiar. Kemudian kalau eksekutif ke Korea Selatan dan Skandinavia. Mudah-mudahan Mbak Dwi nanti tahun depan kita sama-sama ke Skandinavia ya. Amin. Minimal kapal pesiar. Oke Mbak? Yes, mantap. Yang kedua, royalty bonus. Jadi setelah diamond, naik eksekutif 1,5% Mbak Dwi dari omset nasional. Luar biasa kan? Ketiga, cash reward. Jadi selain bonus, ada lagi tambahan bonus cash reward di luar bonus. Diamond 5 juta, sampai paling tinggi Royal Crown 1M. Dan sudah terbukti Mbak Dwi, ada yang sudah dapat. Dicairkan. Stakeholder, kita bisa jadi pemegang saham, pemilik perusahaan. Jadi bukan hanya jualan madu, bisa jadi pemilik perusahaan madunya nanti Mbak Dwi. Dan ini satu-satunya di dunia, hanya MLM HDI. Founder SPI, kita punya sekolah gratis. Jadi Mbak Dwi, tanpa Mbak Dwi sadari, setiap aktivitas Mbak Dwi ini berdampak pada anak yatim piatu yang sekolah di sekolah sama pagi Indonesia di Batu Malang. Sehingga Mbak Dwi, bisnis ini bukan hanya bisnis duniawi, tapi juga bisnis akhirat, Pak. Nah, bagaimana cara bangun bisnis ini, Mbak Dwi? Ada 2 pilihannya. Seller 25% dan network 5%. Jadi maksudnya apa, Mbak Dwi? Kalau seller itu kita jualan. Itu seperti cicak, kerja keras. Dia harus berlari nangkap nyamuk, gesit nangkap nyamuk. Tetap dia lari-lari, bangun pagi nangkap, bangun pagi nangkap. Lapar lagi dia nangkap lagi, lapar nangkap lagi. Tapi kalau jadi cicak, selamanya dia tidak bisa pensiun. Yang kedua, sebagai networker, kita bisa mencontoh seperti seekor laba-laba. Laba-laba bekerja membangun aset, membangun jaringan. Sehingga ketika jaringannya sudah terbangun, bahkan tidur pun dia income datang sendiri. Ya, 5%. Jadi kalau Mbak Dwi punya jaringan yang berkembang mungkin di Kalimantan, Sulawesi, ini gambarannya Mbak Dwi. Jadi 5 teman Mbak Dwi mereka belanja, Mbak Dwi 25%. Nanti 5-nya punya teman lagi, 5 yang bergabung 25, 125, 600-an, 3.000-an, 15.000-an. Jadi Mbak Dwi, ini benar-benar luar biasa. Bagaimana potensinya? Dengan teori tadi 5, masing-masing belanja 900.000. 5 orang maka penghasilannya adalah 225.000. Yes, masih kecil karena masih 5 orang. Tapi kalau 5-nya ini terduplikasi mengatakan hal yang sama lagi, masih 5, berarti 25 orang belanja 900.000, total omset 22.500.000, 5% sudah 1 jutaan. Ini kalau dilanjutkan sampai di level ke-8, Mbak Dwi, potensinya 12M. Itu teori. Prakteknya Mbak Dwi, kalaupun gagal 99% dalam 1 tahun, Mbak Dwi masih dapat 127 juta per bulan. Kira-kira menurut Mbak Dwi, layak nggak bisnis itu? Layak kan? Itulah dia. Jadi Mbak Dwi, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Mungkin Mbak Dwi merasa udah banyak teman-teman Mbak Dwi yang kenal HDI, tapi data nggak bisa dibohongi.
Jumlah member hadis Indonesia sampai akhir tahun kemarin baru 1,8 juta. Artinya apa? Artinya dari total 280 juta penduduk, hanya sekian persen yang baru join di Hadip. Itu pun nomor ID-nya itu nggak mundur, maju terus. Sementara setiap setahun sekali ada perpanjangan dan banyak expired. Jadi ada nomor ID itu yang sudah nggak terpakai. Orang yang gabung lagi. Jadi 8 tapi nah, Mbak Dwi, sebelum saya akhiri, ada beberapa pertanyaan yang saya mau ceritakan ke Mbak Dwi. Saya mau curhat sedikit. Nah, jadi supaya kalau Mbak Dwi ditanyakan hal yang sama, Mbak Dwi bisa jawab. Oke, Mbak Dwi ya. Yang pertama ada bilang begini sama aku. John, bodoh kali John kau jalankan bis ini. Atasmu itu enak-enak aja dia dapat 5%. Kau kerja capek-capek, atasmu duduk-duduk dapat 5%. Bodoh kali kau. Jadi kan Kak Dwi, aku dibilang gitu sakit hati aku. Berhubung teman, langsung ku bilang, kau beli baju kemarin, ku tengok baju baru. Beli di mana? Di toko temanku. Nggak apa-apa, dia dapat untung. Oke. Kira-kira temanmu itu jahit bajunya, kainnya dibeli atau dibikin? Ya belilah, John. Oke, kau kenal sama toko kainnya? Nggak kenal lah. Kira-kira dari kau beli baju di tempat temanmu, kira-kira secara nggak langsung kau nguntungin pengusaha toko kain itu nggak? Iya ya. Toko kain itu belinya dari mana? Agen kain. Kau nguntungin agen kain itu nggak? Agen kain beli dari pabrik kain. Kau nguntungin pabrik kain nggak? Pabrik kain beli dari pabrik benang. Kau nguntungin pabrik benang nggak? Jadi bro, kau kalau tidak mau nguntungin orang lain di hutan, gak usah pakai baju, gak usah pakai celana, telanjang bulat kau di situ. Dan kau masak sendiri, tanam sendiri, berburu sendiri, bikin api sendiri. Jadi gitu Kak Dwi, ku jawab kayak gitu sama dia. Baru dia tuh tersadar. Masa sempit kali cara berpikirnya. Ya kan Mbak Dwi? Yang kedua Mbak, ada bilang begini sama aku. John, traumaku John, 6 bulan ku jalankan cuma dapat 5 juta. Hei, terkejut aku Mbak Dwi. 6 bulan kok cuma 5 juta sedikit kali. Ku tanya terus, sehari berapa jam? Dia bilang 3-5 jam seminggu. Ya kan, sebulan 20 jam. 6 bulan 120 jam. Dibagi 8 jam kerja, hanya 15 hari. Ku bilang sama dia, kawan, 6 bulan kau join. Kerjamu bersihnya cuma 15 hari. Dapat 5 juta. Besar atau kecil? Baru terkejut dia Mbak Dwi. Baru sadar dia. Seringkali orang gak fair Mbak. Menghitung dari waktu bergabung. Bukan dihitung dari jam efektif dikerjakan. Ya kan? Belum tentu sehari dijalankan. Betul Mbak Dwi? Nah, ada lagi teman bilang begini sama aku. Aduh John, udah capek aku jalankan MLM. Tanteku, omku, bapak aku, mamaku, semua gagal, nggak ada yang jalan, nggak ada yang berhasil. Terus ku bilang lah begini sama dia, sebentar, anakmu nanti jangan kuliahkan di USU. Kenapa? Jelek USU. Adikku drop dari USU, tanteku drop dari USU, tetanggaku drop dari USU. Kira-kira boleh nggak ku bilang gitu? Iya ya. Enggak lah, adik mulai goblok. Banyak kok yang kumlot. Nah gitu dibilang Mbak Dwi. Akhirnya aku balik sama dia. Sama juga, kau yang goblok. Banyak yang berhasil kok. Banyak berhasil. Memang ada yang gagal, tapi banyak berhasil. Ini aku tunjukkan ya. Gitu aku bilang sama dia Mbak Dwi. Nah akhirnya dia terkejut kan. Ini ada konsultan pajak. Ini ada senior kita Mbak Dwi, mahasiswa teknik. Juga ada ex-manager Telkom, kepala puskesmas, dokter dia. Juga ada dokter lagi ya, spesialis nutrisi, magister hukum keperawatan, dosen, pengusaha percetakan, farmasi, guru, pasien komplikasi, pengusaha sembako, profesional, PNS, public manager, dokter gigi, pengusaha serangga, online, siap pensiun 60 tahun, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, bidan. Mbak Dwi, memang ada 3 tipe orang. Yang pertama, enggak. Udah lah, kita nggak usah berkecil hati. Karena memang tidak semua orang sepakat dengan hal yang baik dan hal yang benar, betul ya. Yang kedua, ada menunggu bukti. Nah, biasa seperti itu orang yang sial, nyesal. Kenapa? Karena harusnya sekeponakan dia itu, sepupunya itu bisa join sama dia, malah join sama orang lain. Terlambat. Yang ketiga, yang mau jadi bukti. Mbak Dwi, aku mau ngajak Mbak Dwi,
supaya bisa jadi bukti sama-sama bareng-bareng aku. Minimal Mbak Dwi, aku sudah bisa manajer. Kalau Mbak Dwi mau, aku akan bantu Mbak Dwi bisa manajer. Nggak muluk-muluk kok Mbak. Aku sudah coba jalannya dan sudah aku coba lakukan dan bisa ternyata. Oke Mbak Dwi? Sip.